Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Sugiharti, saya peserta CPNS 2021, gelombang 8, angkatan 45, kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil dari resume terkait dengan komitmen mutu. Sebelum membahas lebih luas terkait dengan komitmen mutu, ada beberapa konsep yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu efektivitas. Efektivitas adalah ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja, sehingga dapat memberikan kepuasan. Yang kedua, konsep efisiensi. Efisiensi adalah penghematan biaya, waktu, tenaga, pikiran dalam menyelesaikan tugas. Kemudian ketiga, inovasi. Inovasi adalah suatu proses atau hasil pengembangan pemanfaatan suatu produk atau sumber daya yang telah ada sebelumnya, sehingga memiliki nilai yang lebih berarti. Yang keempat, konsep komitmen. Menurut KBBI, komitmen adalah perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu. Dan yang terakhir adalah konsep mutu. Menurut KBBI, mutu adalah ukuran baik buruknya suatu benda, kadar taraf atau derajat. Lalu, apa itu komitmen mutu? Komitmen dapat diartikan sebagai individu atau kelompok dalam janji atau komit dalam perbuatan. Sedangkan mutu adalah suatu standar kelayakan dengan ciri-ciri atau sifat. Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Ada 5 cara menjaga komitmen mutu. Yang pertama adalah goals atau tujuan, menyusun program kerja jangka panjang yang berbasis mutu. Yang kedua, rules, mengembangkan budaya kerja yang berorientasi mutu bukan hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Ketiga, prosedur, meningkatkan mutu proses dan menciptakan inovasi di lingkungan kerja. 4. Relation, menumbuhkan hubungan baik antar pegawai dengan dilandasi kepercayaan dan kejujuran. Yang kelima, leadership, pemimpin instansi melaksanakan fungsinya sebagai pengawas serta efektif untuk mengawal program. Dasar orientasi mutu dalam memberikan layanan prima sekurang-kurangnya akan mencakup hal-hal berikut. Pertama, mengedepankan komitmen terhadap kepuasan customer atau klien. Kedua, memberikan layanan yang menyentuh hati untuk menjaga dan memelihara agar customer atau klien tetap setia. Ketiga, menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas tinggi, tanpa cacat, tanpa kesalahan, dan tidak ada pemborosan. 4. Beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, baik berkaitan dengan pergeseran tuntunan kebutuhan customer atau klien, maupun perkembangan teknologi. Dan yang kelima, menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai cara, misalnya melalui pendidikan, pelatihan, pengembangan ide kreatif, kolaborasi, dan benchmark. Pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintah. Produktivitas merupakan rasio antara output dengan input, baik dari sisi proses maupun hasil. Dari sisi proses, produktivitas merupakan kemampuan untuk menghasilkan produk atau jasa. Sedangkan dari sisi hasil, produktivitas menunjukkan capaian hasil, output, yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu berdasarkan target yang direncanakan. Implementasi pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan layanan pemerintah merupakan sebuah keniscayaan, khususnya dalam rangka meningkatkan kepuasan publik atas layanan aparatur. Oleh karena itu, setiap institusi pemerintah mesti mempersiapkan diri untuk melakukan perubahan internal untuk menghadapi perubahan eksternal. Upaya peningkatan produktivitas PNS sebagai aparatur penyelenggara pemerintahan dapat dilakukan melalui banyak cara. Misalnya, peningkatan kompetensi, motivasi, penegakan disiplin, serta pengawasan secara profesional untuk mengawasi kinerja PNS agar tetap berada di jalur yang tepat, tidak melakukan penyimpangan.
Aktualisasi nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur akan mendorong terciptanya iklim atau budaya kerja unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Dengan demikian, pergeseran orientasi kerja diarahkan untuk memotivasi aparatur mengubah mindset menuju layanan bermutu. Orientasi aparatur bukan dilayani melainkan melayani. Dan fokus kinerja aparatur adalah untuk melayani publik. Kewajiban aparatur adalah memberikan layanan publik yang adil dan bermutu untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.